Pemirsa, pengajuan nama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta oleh PKS tidak lantas membuat PKS langsung meninggalkan Anies Baswedan. Anies diberikan dua pilihan oleh PKS, yakni menjadi kader PKS atau maju Pilgub Jakarta dengan menggandeng Sohibul Iman sebagai wakilnya. Mengapa PKS mengeluarkan manuver politik seperti itu? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara PKS Muhammad Iqbal, Wasekjen PKB Saiful Huda, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, sudah bergabungkah Mas Huda, Mas Burhan? Sudah ya? Bang Iqbal sudah belum ya? Bang Iqbal belum, oke. Mas Huda dan Mas Burhan sudah ya? Kalau begitu sambil menunggu Bang Iqbal dari PKS ke Mas Huda dulu. Mas Huda, apakah PKB menilai sikap PKS yang akhirnya memberikan opsi kepada Anies Baswedan itu adalah sebuah sikap yang wajar, bisa dipahami karena posisi PKS, atau PKB sendiri juga bingung, merasa aneh dengan sikap PKS yang awalnya seperti hanya mendukung Anies Baswedan, kemudian sekarang mengajukan nama kadernya sendiri, kemudian memberikan dua opsi kepada Anies? Ya, yang wajar saya kira rekomendasi PKS jatuh kepada kader sendiri dan itu sangat wajar. Saya kira hal yang sama mungkin di tempat yang lain bisa dilakukan juga oleh PKB. Jadi kita bisa memahami dan mengerti bagaimana PKS lalu mendorong Mas Sohibul Iman untuk maju di dalam kontestasi di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira PKS sudah menghitung ya secara politik kenapa mengajukan Mas Sohibul Iman. Feeling saya ini bagian dari menempatkan Mas Iman. Kalau misalnya koalisinya bareng dengan Mas Anies, tentu pasti mengambil posisi sebagai wakil gubernur dan Ya, Mas Huda. gubernurnya Mas Anies. Kita lihat, halo Mbak. Ya, tadi sempat terputus sedikit tapi sekarang sudah sambung lagi. Silakan dilanjutkan. Ya, saya kira tidak ada yang aneh saya kira karena pasti teman-teman PKS sudah menghitung posisi Mas Iman, Sohibul Iman akan ditempatkan di mana. Nah, pada konteks ketika bisa membuat poros dengan Mas Anies, pasti saya kira akan menempatkan Mas Iman sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Jadi ini pilihan yang saya kira realistis dan nggak ada masalah menurut saya. Dan bagi saya sendiri, manuver PKS yang mengusung Mas Sohibul Iman, saya kira menurut saya pilihan yang terbaik hari ini. Oke, tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. PKS belakangan mengatakan ada dua opsi yang diberikan kepada Anies. Yang pertama, Anies menjadi kader PKS untuk kemudian nanti diusung sebagai bacagub gitu ya dari PKS, atau Anies berpasangan dengan Sohibul Iman. Nah, ketika muncul dua opsi ini, apakah ini mulai mengherankan buat PKB? Ya, semestinya kalau itu jadi opsi, saya kira tidak perlu dipublis sebenarnya. Jadi itu cukup lobby berdua dengan Mas Anies, dengan petinggi PKS, apakah mau jadi kader atau tidak gitu. Memang yang nggak pas ketika itu disampaikan secara publis. Tapi pilihan terakhir kan akhirnya mendorong Mas Sohibul Iman. Saya kira ini pilihan yang saya kira pas lah. Gitu. Oke. Dan Anda sempat mengatakan bahwa PKB itu tidak setuju kalau Anies menjadi kadernya PKS. Tapi kalau Anies berpasangan dengan Sohibul, oke bolehlah gitu. Kenapa tidak setuju, langsung tidak setuju dengan opsi yang pertama, Mas Huda? Bukan, itu konteksnya sebenarnya muncul wacana dari PKS saat bersamaan. Semestinya kalau sudah menetapkan Mas Sohibul Iman sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, saya kira tidak tepat kalau kemudian saat yang sama menyampaikan opsi antara Mas Anies mau gabung sebagai kader PKS atau tidak. Itu aja. Timing yang tidak pas dan tawaran yang secara publis itu yang menurut saya tidak tepat. Sekali lagi, tawaran terhadap Mas Anies semestinya itu bersifat personal, tidak perlu disampaikan di depan publik. Oke,
Baik, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, sikap PKS yang terkesan ya, ini baru terkesan saja tapi belum meninggalkan ternyata. Terkesan mau meninggalkan Anies jika Anies dalam tanda kutip tidak mau nurut dengan opsi yang diberikan PKS. Apakah dapat dibaca sebagai gertakan PKS ke Anies? Ya, saya kira sah-sah saja ya kalau ada pihak yang menafsirkan bahwa manuver PKS ini bagian dari gertak sambal kepada Anies, terutama untuk menaikkan posisi tawar terkait dengan PKS yang selama ini mengusung Anies Baswedan tanpa reserve. Jadi sejak 2017 PKS mengusung Anies Baswedan, tidak satupun kader PKS yang dipinang oleh Anies sebagai cawagup. Yang dipilih adalah kader Gerindra saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Dan ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur terpilih, yang dipilih sebagai penggantinya lagi-lagi juga kader Gerindra, Riza Patria. Di 2024 kembali PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan lagi-lagi wakil presidennya bukan dari PKS tapi ketumnya Mas Saiful Huda. Dan ini ibarat PKS sedang mencoba menaikkan posisi tawar, kira-kira dengan mengatakan kalau masih melihat PKS sebagai variabel penting dalam konteks Pilkada Jakarta, satu, Anies silahkan memilih cawagup dari partai lain, tetapi Anies harus di PKS-kan. Nah, yang kedua, ya Anies melirik PKS sebagai cawagupnya. Nah, ini dari sudut pandang PKS sangat masuk akal, tetapi dari sudut pandang elektoral belum tentu, Zilvia. Karena basis Anies dengan basis kader atau konstituen PKS itu beririsan. Jadi kalau misalnya Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, dengan Syaihu, dengan Mardhani Alisera, itu secara elektoral tidak punya nilai tambah. Karena keduanya berasal dari entitas politik yang sama. Jadi kalau misalnya Anies pengen menang, justru harus mencari tokoh yang punya daya ungkit elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan itu bukan, mohon maaf, bukan kader dari PKS. Tetapi mungkin ya, setidaknya dari survei saya bulan lalu ya, Ahmad Sahroni cukup lumayan itu, terutama di wilayah Jakarta Utara. Tapi lagi-lagi ini kan PKS sedang menaikkan posisi tawar. Kalau misalnya PKS tidak dilirik oleh Mas Anies sebagai cawagupnya, ya menurut saya bukan tidak mungkin PKS akan bermanuver lebih jauh. Misalnya melirik Ridwan Kamil sebagai pasangan untuk berlaga di Jakarta nanti. Oke. Mas Burhan, sikap PKS ini kan muncul setelah minggu lalu kita dengar dari Presiden PKS Ahmad Saiku yang mengatakan ada tawaran kursi cawagup dari koalisi Prabowo. Apakah Mas Burhan melihat ada relevansinya nih, ada kaitannya nih antara tawaran yang minggu lalu dengan sikap PKS yang sekarang? Saya kira ada kaitannya ya. It takes two to tango. Jadi pada satu sisi koalisi Indonesia Maju membutuhkan PKS, terutama dalam kerangka untuk mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta nanti. Di sisi lain PKS sedang meminta lebih dari dukungan kepada Anies selama ini. Jadi menurut saya ada relevansinya. Satu sisi memang ada keinginan dari sebagian elit koalisi Indonesia Maju untuk melirik PKS sebagai pendamping mungkin Ridwan Kamil ya. Tapi di sisi lain PKS juga sedang tanda kutip ya meminta sesuatu yang dalam politik wajar ya, yaitu take and give. Karena selama ini sudah mendukung Anies, maka PKS merasa ya wajar mengajukan kadernya sebagai calon wakil Anies, dan kalau misalnya tidak diikuti, ya bukan tidak mungkin PKS akan berpindah ke lain hati. Oke, baik. Mas Burhan dan Mas Huda, sekarang Bang Iqbal, juru bicara PKS sudah bergabung dengan kita. Bang Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum semuanya. Oke, Bang Iqbal, PKS ini lagi viral hari ini, Bang Iqbal. Jadi, Bang Iqbal langsung saja, apakah PKS ini benar tidak sedang menggertak Anies dan juga parpol lain yang punya minat mengusung Anies di Jakarta? Ya kalau tetap menginginkan dukungan PKS untuk Anies, PKS harus menjadi partnernya Anies, harus menjadi wakilnya Anies. Apakah itu yang sedang diusahakan oleh PKS?
Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Munculnya nama Pak Sohibul Iman bukan berarti kami tidak mendukung Pak Anies, karena untuk jadi calon gubernur itu dan pilkada itu ada calon gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, kami hanya memiliki 18 kursi. Untuk maju itu 22 kursi, tentu saja kami memerlukan partner lain. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain, karena kami tidak bisa maju sendiri. Sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju, atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon gubernur. Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil gubernur. Kira-kira begitu. Oke. Tapi bersiap-siapnya ini yang disodorkan adalah Pak Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur ya, bukannya bersiap-siap sambil menunggu Pak Anies dapat tiket dari parpol lain, Pak Sohibul disiapkan sebagai bakal cawagupnya Pak Anies. Karena ini berbeda nih, Bang Iqbal. Siap-siapnya lebih kemana? Sebetulnya niat utama PKS yang mana ini? Ya, karena pemilunya masih dinamis, lebih 2 bulan lagi ya, tentu saja kami mengantisipasi segala berbagai macam situasi. Karena tadi dalam pilkada bisa aja ada operasi politik, ada manuver politik yang mengakibatkan Pak Anies nggak bisa berlayar. Dan kami tentu saja sebagai partai politik tentu saja harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jadi Pak Sohibul Iman adalah seorang senior, mantan presiden partai, mantan wakil ketua DPR RI, alumni Jepang, mantan rektor, tentu saja sosok yang sangat kompeten untuk di Jakarta. Oke. Mas Huda, ada kekhawatiran dari PKS Mas Anies tidak bisa berlayar, tidak bisa mendapatkan tiket untuk maju di Jakarta. Bukankah sejauh ini PKB melalui DPW-nya itu sudah mengusulkan nama Anies, sudah menyatakan dukungan kepada Anies. Dan kalau memang PKS serius ingin mendukung Anies juga, sudah 2 partai sebetulnya yang menyatakan keinginan untuk mendukung Anies secara serius. Jadi apakah PKB melihat ada hambatan besar untuk Mas Anies sampai bisa tidak jadi maju di Pilgub Jakarta? Nah, itu Mas Iqbal yang paham saya kira. Terkait dengan ada opsi-opsi skenario yang sangat pahit, Mas Anies nggak bisa maju. Tapi saya kira terjawab ya, tadi diskusi kita, proposal Mas Iqbal saya kira clear, dan sebagaimana analisa yang tadi kita diskusikan, saya merasa PKS mengusung Mas Sohibul Iman clear sebagai kader. Partai harus begitu, menyiapkan kader untuk maju dalam berbagai kompetisi. Dan tadi disampaikan proposal pertamanya untuk disandingkan dengan Mas Anies. Nah, pada konteks itu saya kira wajar, saya kira PKS sebagai pemenang di Jakarta, dan saat yang sama membaca politik secara realistis, karena pilkada memang soal sosok, tidak hanya soal mesin partai. Saya kira ideal itu Mas Anies sama Mas Sohibul Iman, saya kira ideal untuk berkompetisi. Cocoknya ini sudah sikap resmi dari PKB belum nih? Apa baru dari seorang Mas Huda nih? Nah, kalau PKB memang masih ada proses yang harus tahapan yang harus dilalui. Kebetulan baru teman-teman DPW PKB Jakarta yang mengusulkan Mas Anies, nanti akan digodok di Despilkada DPP, ada proses politik di situ, nanti ada penugasan untuk membangun koalisi siapapun yang akan ditunjuk, kemudian ada pleno berikutnya, dan baru akan merekomendasikan siapa PKB. Tapi sejauh ini PKB tidak setuju ya dengan opsi kalau Anies di PKS kan? Opsi teman-teman Mas Iqbal udah cocok itu, saya kira. Sudah ngusung kader sendiri itu terbaik. Gitu. Mas Huda tidak mau jawab ini. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas lagi, Bang Iqbal. Tadi kita
sudah bahas ini, apakah sebetulnya manuver PKS hari ini itu ada kaitannya dengan tawaran kursi Cawagup yang dilayangkan oleh koalisi Prabowo? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Bang Iqbal, tidak lama setelah ada tawaran kursi Cawagup katanya dari koalisi Prabowo yang disampaikan Presiden Anda, muncul ini manuver PKS ingin mengusung Sohibul Iman, kemudian memberikan 2 opsi kepada Anies. Ada kaitannya nggak sih Bang Iqbal? Ya saya kira juga itu kan istilahnya omon-omon ya. Kita nggak tahu detail siapa yang menyebutkan, dari mana sumbernya. Yang jelas kami sebagai partai politik juga kan selalu ditantang oleh publik. PKS ini apa nggak punya kader, apa nggak punya tokoh. Dan ini tentu saja menjawab pertanyaan publik itu. Jadi bagi kami, ini adalah momentum. Kehadiran Pak Sohibul Iman pada pilkada kali ini momentum, karena kami juga pernah menang pemilu, ya nggak bisa mengusung juga. Ketika capres pengusung Mas Anies dan Pak Sandiaga, kami hanya jadi ketua tim ses. Kami ikhlas menerima itu semua. Ketika capres kami juga banyak tokoh, kami sudah mendukung Mas Anies. Jadi saya kira wajar kalau kali ini kami menyiapkan ya tokoh kami, ya itu juga penting bagi perjalanan PKS ke depan. Dan tokoh ini juga tentu saja menjadi sangat pantas, sangat layak untuk sebagai gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Oke, Mas Burhan, jika nanti kondisi membuat PKS tetap mengajukan nama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernurnya tanpa Anies, apakah posisi ini sangat membuat PKS itu punya peluang menang di Jakarta, atau PKS harus betul-betul menimbang meskipun menang di Pileg di Jakarta menjadi pemenang eksekutif itu cerita yang berbeda? Apakah demikian, Mas Burhan? Ya, jadi begini ya, Zilvia ya. Dalam teori itu ada namanya office seeking party, ada policy seeking party. Nah, office seeking itu biasanya partai politik menafikan garis ideologi dan aspirasi konstituen. Yang penting adalah menang. Apakah melalui kadernya langsung bertarung dalam pilkada ataukah tanpa harus mengajukan kadernya. Yang penting mendukung calon yang potensial unggul. Sementara policy seeking itu kebalikannya. Jadi apapun resikonya, yang penting garis ideologi partai, platform partai itu termanifestasikan secara elektoral. Meskipun calon yang didukung potensi menangnya kecil. Nah, selama ini itu partai-partai di Indonesia itu lebih ke arah policy, lebih ke arah office seeking party. Nah, pertanyaannya, langkah PKS ini seperti apa nih? Ya, membaca langkah PKS kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Pertama, kalau misalnya orientasinya adalah menaikkan suara PKS, ya, menaikkan suara PKS, menurut saya relevansi agak kurang. Karena kita bukan bertanding di Pileg dan Pilpres secara langsung, ini bertanding di Pilkada. Jadi kotel efeknya itu tidak terasa. Nunggu 5 tahun lagi, 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya PKS pengen mengarah kepada calon yang potensial menang, per hari ini ada 2 opsi. Bisa Anies Baswedan, bisa Ridwan Kamil. Nah, memang secara head to head, itu statistically dead heat. Kita nggak tahu siapa yang unggul di antara kedua nama ini. Nah, makanya sangat tergantung oleh dinamika politik dan konstelasi politik nasional. Apakah ke Anies ataukah ke Ridwan Kamil? Kalau dari sisi policy seeking, basis PKS itu lebih mudah untuk diarahkan mendukung Anies ketimbang mendukung Ridwan Kamil. Ini kalau orientasinya adalah policy seeking, yaitu garis ideologis konstituen PKS itu lebih dekat ke Anies. Tapi kalau arahnya itu bukan ke policy seeking, tetapi office seeking, mungkin PKS bisa melirik juga Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil juga punya potensi menang. Jadi lagi-lagi pada titik semacam ini memang tidak clear ya, dan mungkin masih menunggu 1 bulan ke depan mana yang dipilih oleh PKS. Apakah tetap maju sendiri dengan Sohibul Iman sebagai calon gubernur? Dan saya harus mengatakan secara empirik dari 6.000-an survei pilkada yang pernah kami lakukan, umumnya tidak ada calon yang bisa meroket dalam waktu singkat kecuali ada momentum luar biasa. Nah, per hari ini Mas Sohibul Iman dengan segala kelebihannya, ya, mantan rektor Paramadina,
peneliti S1, S2, S3 di Jepang, mantan presiden PKS yang sukses menaikkan suara PKS secara luar biasa, kemudian juga mantan wakil ketua DPR, tetapi secara elektoral masih sangat tidak kompetitif di Jakarta. Jadi lagi-lagi ini pilihan yang ya ujungnya Bung Iqbal dan Majelis Syuro PKS yang harus menentukan ke arah mana ya PKS akhirnya menentukan pelabuhannya. Oke, baik. Bang Iqbal, jika ternyata Gayung tidak bersambut ya, ternyata Anies tidak berlabuh dengan PKS begitu ya. Apakah PKS sudah menyiapkan skenario berikutnya? Dan kalaupun Sohibul Iman tidak juga mendapatkan baca wagub, apakah mungkin malahan Sohibul Iman nanti bersanding ditawarkan untuk ke koalisi Prabowo bersanding dengan RK? Ya, semuanya masih panjang ya proses ini saya kira. Untuk itu memang kita perlu berhati-hati, perlu mendalami lebih jauh secara saintifik juga, survei dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi hubungan PKS dan Anies itu sudah sangat dekat. Kami sudah berkomunikasi sejak lama, pernah memenangkan pemilu bersama. Tentu saja ini menjadi value, nilai yang tidak mudah dihapus, tidak mudah dipisahkan. Ya, dan kami memahami tentu saja pemilih PKS pasti tentu saja juga ada yang berharap tetap bersama Pak Anies. Dan kami mendengar semua aspirasi itu, para tokoh, para ulama, ya, para tokoh-tokoh politik juga menyampaikan aspirasi itu. Tetapi ini semuanya belum final. Tentu saja kita lihat nanti kalau memang Pak Anies bisa bergabung, berlayar dengan Pak Sohibul Iman, saya kira ini sebuah kekuatan yang dahsyat bisa memenangkan pemilu di Jakarta ini. Baik, kalau begitu kita tunggu manuver apa lagi, dinamika apa lagi akan terjadi 1-2 bulan ke depan. Terima kasih Bang Iqbal, Mas Huda dan juga Mas Burhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.